Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb. Pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan.
sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Tuhan Baik Setiap Waktu. Haleluya. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik, Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, Dia memimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik, Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Haleluya, Dia Allah yang baik setiap waktu dalam kehidupan kita. Sebagai pujian kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Keindahan di Hadapanku. Hidup ini sangat indah bila bersama Yesus. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kesulitan di sisiku, keyakinan di dalam
kemenangan di perjalananku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubarimu, keindahan di dalamnya. Hidup ini sangat indah. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini sambal manis setiap hari. Haleluya. Karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Haleluya. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidup. Karena Yesus menuntun hidup. Karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya, beberapa pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema refleksi hidup dan harapan di tahun baru yang akan disampaikan oleh Saudara Freddy Budiharto. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan refleksi hidup di tahun baru. Tema firman Tuhan pagi hari ini, refleksi hidup di tahun yang baru. Saya akan bacakan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita sudah menutup tahun 2025 ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan dengan penuh iman. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, momen ini bukan sekedar peralihan waktu atau peralihan tahun atau peralihan hari, tetapi undangan dari Tuhan untuk apa? Untuk kita berhenti sejenak. Kita merefleksikan hidup kita dan kita menyadari bagaimana karya kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti menyertai perjalanan kita di 2025 yang sudah kita lalui. Nah, refleksi diri artinya itu adalah proses untuk kita melihat kembali dan merenungkan hal-hal yang telah terjadi dalam hidup kita, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan yang kita ambil ya di tahun 2025. Nah, refleksi diri merupakan bagian dari introspeksi diri yang dilakukan secara sadar dan terencana. Yang pertama, poin pertama adalah kasih Tuhan menyertai kita sepanjang tahun. Tahun ini kita menghadapi berbagai situasi. Ada saat-saat penuh sukacita, ada juga saat-saat penuh duka cita. Ada saat senang, ada saat sedih. Namun apapun yang telah kita lalui, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dalam Mazmur 136 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kasih Tuhan itu menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di kondisi baik ataupun dalam kondisi yang tidak baik. Dan yang kedua, kita harus mengingat kembali berkat Tuhan
dalam perjalanan tahun ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kembali perjalanan di tahun yang lalu, kita mungkin menemukan berbagai cerita atau kisah sukacita, keberhasilan, tantangan, bahkan air mata. Tapi satu hal yang pasti saya mau katakan pagi hari ini kepada para pendengar sekalian, bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saya katakan lagi, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ingat kembali perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini, bagaimana Tuhan menyertai kita melewati padang gurun, bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam badai kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan yang kedua seperti saya katakan, bahwa berkat Tuhan itu menyertai kita dalam perjalanan tahun ini. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita harus memuji Tuhan. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali sebagai manusia kita lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi yang sulit. Kita lebih berfokus kepada yang namanya masalah kita daripada kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan, sehingga kita lupa dengan berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengoreksi langkah kehidupan kita yang lalu, juga melihat ke dalam diri kita. Apakah kita telah menjalani hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan di tahun 2025 kemarin? Adakah kita mungkin terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga kita itu melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarlah di tahun baru ini memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki apa yang kurang dari kita. Kita diajak untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama juga. Puji Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyongsong tahun baru dengan pengharapan. Sekalipun kita tahu bersama bahwa tidak ada yang mengetahui masa depan. Masa depan kita seperti apa? Kita tidak tahu, atau apa yang akan terjadi kepada diri kita besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Sekalipun masa depan itu penuh misteri, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengingatkan kita tidak perlu takut. Sebab di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan janjinya kepada kita adalah, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Firman Tuhan mengingatkan kita, gak usah takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan pernah kita bimbang. Di tahun yang baru ini mungkin banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita takut. Sebab firman Tuhan berkata, Dia Allah yang akan menolong kita, Dia yang akan memegang tangan kita dan membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kita memasuki tahun baru dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia yang telah memelihara kita di masa lalu, Dia terus Allah yang sama memelihara, memimpin kita di masa depan yang penuh pengharapan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang kelima adalah kita harus berkomitmen.
Ya, di tahun yang baru ini kita harus punya komitmen dalam kasih dan ketaatan. Mari sama-sama kita mau jadikan tahun yang baru ini sebagai kesempatan untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 14, dikatakan adalah, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, dengan kasih kita tidak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Dan dengan ketaatan kita akan mampu berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu berada dalam perlindungan, pembelaan, serta pertolongan Tuhan. Kita merayakan tahun ini, kita harus menyerahkan kehidupan kita di tahun ini kepada Tuhan dan memulai tahun yang baru dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bersama dengan doa dan syukur, mari kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita supaya Dia menyertai perjalanan hidup kita. Semoga tahun baru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan menguatkan kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memulai karya yang baik di dalam diri kita, Dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Sekianlah dahulu khotbah yang saya sampaikan pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani tahun yang baru 2026 bersama Tuhan Yesus. Disertai doa, Tuhan memberkati RRI Sumeneb dan setiap kita yang mendengar pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Tuhan yang bersama-sama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Allah ada bersama-sama dengan kita.
nama kami. Sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ia adalah Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan milikku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari yang kami lewati, susah atau senang, kami percaya Tuhan selalu. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Tapi janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya.
demikian para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semuanya sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan